Oke, kita lanjut di part kedua di mana di sini kita akan melanjutkan biografi dari Florence Nightingale. Kemarin kita sudah menjelaskan ada 15 menit mengenai biografi Nightingale dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan di part 2. Yang pertama adalah mengenai tentang Bidadari Berlampu atau The Lady of the Lamp. Kisah ceritanya adalah pada suatu kali saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara datang dan melaporkan pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menanti rombongan pertama, namun ternyata jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara tersebut apa yang terjadi dengan korban lainnya. Bintara tersebut pun mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena sudah terlanjur gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarnya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan. Karena bila mereka menunggu hingga esok hari, maka korban-korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Saat bintara tersebut terlihat enggan, Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Pritch. Kemudian berangkatlah mereka berenam ke bekas medan pertempuran. Semuanya pria, hanya Florence satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentera membaik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit, 12 prajurit Inggris dan 13 prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia dikenal sebagai Bidadari Berlampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal. Selama perang Crimea, Florence Nightingale mendapatkan nama Bidadari Berlampu. Pada tahun 1857, Henry Longfellow, seorang penyair Amerika Serikat, menulis puisi dengan Florence Nightingale berjudul Santa Filomena, yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari, sendirian dengan membawa lampu. Dengan kutipan, pada jam-jam penuh penderitaan itu, datanglah seorang bidadari berlampu untukku. Cerita selanjutnya pulang ke Inggris. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Semua orang tahu siapa Florence dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea. Dan menurut BBC, ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria sendiri. Florence pindah dari rumah keluarganya di Middle Claydon ke Burlington Hotel di Piccadilly. Namun ia terkena demam yang disebabkan oleh demam Crimea yang menyerangnya selama perang Crimea. Dia memalangi ibu dan saudara perempuannya dari kamarnya dan jarang meninggalkannya. Sebagai respon pada sebuah undangan dari Ratu Victoria, dan meskipun terdapat keterbatasan keruangan pada ruangannya, Florence memainkan peran utama dalam pendirian Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris, dengan Sidney Herbert menjadi ketua. Sebagai wanita, Florence tidak dapat ditunjuk untuk menjadi komisi kerajaan, tetapi ia menulis laporan 1.000 halaman lebih yang termasuk laporan statistik mendetail, dan ia merupakan alat implementasi rekomendasinya. Laporan komisi kerajaan membuat adanya pemeriksaan tentara militer dan didirikannya sekolah medis angkatan bersenjata dan rekam medik angkatan bersenjata. Kemudian karir selanjutnya dari Florence Nightingale ketika ia masih di Turki. Pada tanggal 29 November 1855, publik bertemu untuk memberikan pengakuan pada Florence untuk hasil kerjanya pada perang yang membuat didirikannya Dana Nightingale untuk pelatihan perawat. Sidney menjadi sekretaris honorari Dana dan Adipati menjadi ketua. Sekembalinya Florence ke London, ia diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka mendirikan sebuah badan bernama Dana Nightingale, di mana Sidney menjadi sekretaris kehormatan dan Adipati menjadi ketuanya. Badan tersebut berhasil mengumpulkan dana yang sebesar $45.000 sebagai rasa terima kasih orang-orang Inggris karena Florence berhasil menyelamatkan banyak jiwa dari kematian. Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama kali. Saat itu bahkan perawat-perawat pria pun jarang ada yang berpendidikan. Florence berargumentasi bahwa dengan adanya sekolah perawat,
maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah di sana, dan masyarakat akan lebih lain sikapnya menghadapi seorang yang terdidik. Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan rumah sakit Thomas Hospital London. Dunia kesehatan pun menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluhan gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran lama tentang perempuan perawat. Dengan didirikannya sekolah perawat, maka telah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik dan dimulailah fase baru dalam dunia perawatan orang sakit. Kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, dan merupakan bagian dari Akademi King College London. Sebagai pemimpin sekolah, Florence mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin. Tulisannya mengenai dunia keperawatan dan cara mengaturnya dijadikan bahan pelajaran di sekolah tersebut. Saat tiba waktunya, anak-anak didik pertama Florence menamatkan sekolahnya. Berpuluh-puluhan tenaga pemudi habis diambil oleh rumah sakit sekitar, padahal rumah sakit yang lain banyak meminta bagian. Perawat lulusan sekolah Florence pertama kali bekerja pada rumah sakit Liverpool. Ia juga berkampanye dan menggalangkan dana untuk rumah sakit Royal dekat rumah tinggal keluarganya. Dengan perawat-perawat terdidik, era baru keperawatan secara modern pun diterapkan di tempat-tempat tersebut. Dunia menjadi tergugah dan ingin meniru. Mereka mengirimkan gadis-gadis berbakat untuk dididik di sekolah tersebut, dan sesudah tamat mereka diharuskan mendirikan sekolah serupa di negerinya masing-masing. Pada tahun 1882, perawat-perawat yang lulus dari sekolah Florence telah tumbuh dan mengembangkan pengaruh mereka pada awal-awal pengembangan profesi keperawatan. Beberapa dari mereka telah diangkat menjadi perawat senior, termasuk di rumah sakit di London seperti Mary Hospital, kemudian The Hospital of Incurable, dan di seluruh Inggris seperti Royal Victoria Hospital, dan masih banyak lagi. Di samping mereka mendapatkan perawatan yang baik dan memuaskan, angka kematian dapat ditekan serendah mungkin. Buku dan buah pikiran Florence Nightingale menjadi sangat bermanfaat dalam hal ini. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan, Note of Nursing. Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eks lembar di seluruh dunia. Pada tahun 1861, cetakan lanjutan buku ini terbit dengan tambahan bagian tentang perawatan bayi. Pada tahun 1869, Florence dan Elizabeth mendirikan Universitas Medis Wanita. Pada tahun 1870-an, Linda, perawat terlatih pertama Amerika Serikat, berkonsultasi dengan Florence di Inggris dan membuat Linda kembali ke Amerika Serikat dengan pelatihan dan pengetahuan memadai untuk mendirikan sekolah perawat. Linda menjadi pelopor perawat di Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 1883, Florence dianugerahkan medali Palang Merah Kerajaan atau The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria. Dan pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan menganugerahkan Florence dengan bintang jasa The Order of the Merit. Dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanda jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London. Dan Florence adalah seorang universalis Kristen. Pada tanggal 7 Februari 1837, tidak lama sebelum ulang tahunnya ke-17, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidupnya. Ia menulis, "Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya." Itulah kisah dari Florence Nightingale. Beliau meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarganya menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey dan dimakamkan di gereja Margaret yang terletak di Hampshire, Inggris. So, buat kalian begitulah cerita atau biografi dari Florence Nightingale.
Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kita, terutama di dunia keperawatan atau dunia medis lainnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memberikan manfaat untuk orang lain, dan Floren telah membuktikan bahwasannya sifat kemanusiaan itu ada pada diri kita sendiri. Tergantung kita bagaimana menyikapinya dan tergantung kita bagaimana untuk mengimplementasikannya. So, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, Alif Maulander. Dan ini pertama kali saya membuat podcast. Semoga jika kalian suka maka bisa langsung kolom komentar. So, terima kasih. Bitopil Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.